Terima kasih, Anda masih di Dialog Spesial, masih membahas mengenai pembelajaran tatap muka. Prof. Cecep, kalau tadi kita dengarkan berbagai hal, kira-kira kayaknya ini PTM belum siap untuk digelar ya, Prof. ya? Ya, kalau disebut siap tidak siap, tanya pemerintah sebetulnya. Ya. Tapi setahu saya memang kesiapan yang terbatas, PTM juga terbatas. Ya. Jadi kesiapan terbatas memang ini harus selektif. Bahasa saya itu selektif. Tidak boleh seluruh juga dibuka kalau belum terpenuhi persyaratan. Tadi Bu Sri kan menyebut ya bagaimana SK B4 Menteri itu telah memuat sekian persyaratan. Jadi taati saja itu menurut saya ya. Dan kalau ada satu poin aja yang tidak sesuai ya udah jangan dibuka dulu kan, tidak itu. Apalagi ada opsi bahwa hak dasar warga negara ya termasuk siswa termasuk orang tua di situ, misalnya kalau keberatan dengan PTM masih dimungkinkan untuk PJJ dan itu dilayani oleh sekolah. Makanya ini harus dapat dukungan besar ya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagaimana agar PTM ini berjalan dengan baik dengan sistem blended learning. Ya, dengan sistem blended learning itu artinya kan guru juga ada dua pekerjaan nih, harus dihargai betul. Misalnya kelebihan jam mengajarnya dibayar, gitu ya, dan lain-lainnya, sehingga tidak melulu bahwa PTM wajib gitu, tidak ya. Dan pemerintah juga sudah memberi opsi itu. Karena apa? Karena saya yakin pemerintah tahu betul ya, solus populi suprema lex esto, yaitu keselamatan rakyat termasuk siswa adalah hukum tertinggi. Jadi bukan paling penting itu, Prof. ya? Iya, bukan SKB 4 Menteri. Hukum tertinggi itu adalah keselamatan rakyat, keselamatan siswa. Kesehatan siswa itu hukum tertinggi. Ya, didudukan seperti itu. Makanya kalau ditanya siap tidak pemerintah, saya kira kesiapannya tidak bisa digeneralisir. Kesiapannya ya kasuistik sesuai dengan kriteria SKB 4 Menteri. Persoalannya justru begini, ada yang kemarin agak rame ya Ibu Sri ya, perbedaan persepsi antara Kementerian Pendidikan gitu dengan pemerintah daerah. Yang konon menurut pusat itu sudah bisa dibuka, tapi daerah menyatakan belum. Nah, belum, betul. Saya kira ini butuh juga Pak Menteri ya, harus banyak juga turun ke bawah ke daerah-daerah, lihat situasi gitu. Nah, diajaklah oleh Bu Sri itu Pak Menterinya ya jalan-jalan ke daerah, bagaimana kondisi di lapangan. Ya saya pikir butuh nih, Menteri kita itu butuh ya terjun langsung ke lapangan supaya tahu kondisi realnya. Jangan hanya di atas meja laporan sana sini gitu ya. Butuh laporan dari saya yakin lah Menteri juga suka kunjungan itu, tapi harus lebih masif, lebih masif. Ya. Dan kedua, pemerintah daerah juga ya melakukan dialog yang intens dengan kementerian gitu. Jadi walaupun saya sering kritik juga sekarang tuh sepertinya soal ini nih Bu Leda ya, tolong juga dipahami betul ya oleh pemerintah Bu Sri ya. Sekarang tuh pendidikan akan menjadi sentralistik lagi, gitu ya. Ngurus buka sekolah PTM aja harus diurus oleh pusat gitu. Aneh menurut saya ya. Gitu. Mestinya pusat tuh bikin aja rambu-rambu umum bagaimana ya. Selebihnya berikan ke daerah. Apakah daerah mau membuka atau tidak, berikan kewenangan ke daerah. Saya yakin ya semua pemerintah daerah juga punya kewajiban bagaimana menyelamatkan pendidikan ini ya dengan tetap menjaga protokol kesehatan, siswanya juga selamat gitu. Jadi jangan sampai persoalan-persoalan yang seperti juga PPDB kemarin masih aja diatur oleh pusat, saya berikan aja ke daerah. Bukankah pendidikan itu bagian yang diotonomikan, yang disentralisasikan? Ya, bukan kata saya, kata konstitusi, kata undang-undang Sisdiknas, kata undang-undang Pemda. Mungkin itu, Kang. Ya, Prof, memang apa yang tadi Prof sampaikan memang terjadi di beberapa provinsi Riau ya, yang sudah selayaknya menyelenggarakan PTM menurut sudut pandang Pak Menteri, tapi pemerintah daerahnya masih belum siap. Ini sesungguhnya apa yang terjadi, Ibu Sri, gitu kan? Di satu sisi pusat mengatakan bahwa daerah ini sudah layak untuk PTM, kemudian pemerintahnya dalam tanda kutip bukan menegur ya, mengingatkan kepada kepala daerah segera buka PTM gitu kan. Tapi kepala daerahnya masih belum mau gitu kan, karena menjaga masyarakatnya supaya tidak terjadi klaster baru. Komentar Anda, Bu Sri?
Terima kasih Mas. Memang sehat dan selamat itu faktor utama yang harus Ya. disiapkan ya, terlebih oleh pemerintah daerah sebagai pemilik kewenangan. Kalau terkait dengan ada beberapa daerah yang belum membuka pembelajaran tatap muka, memang seperti yang disampaikan Prof. Cecep, daerah punya pertimbangan tersendiri dan memang ada kondisi di mana masih terjadi fluktuasi pandemi. Nah, ini kita maklumi. Tetapi juga ada memang sekolah-sekolah yang mohon izin secara diam-diam sudah membuka pembelajaran tatap muka. Karena memang di daerah sekolah itu berada itu masuk wilayah aman. Nah, kadang-kadang ada penyamarataan gitu loh. Satu kabupaten belum buka semuanya, tapi di klaster-klaster kecil itu harusnya sudah bisa dibuka. Nah, ini ada miskomunikasi yang tentunya sekali lagi yang tadi awal Prof. Cecep juga sampaikan, perlunya komunikasi yang efektif, yang clear kepada semua pihak, untuk semua pihak, agar kita memahami betul makna pembelajaran tatap muka ini. Kami sebetulnya juga sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan mitra, banyak pihak yang mendorong pembelajaran tatap muka ini dilakukan tentunya yang sekali lagi mengacu pada SKB 4 Menteri. Ya. Semua persyaratan itu dipenuhi dan otoritas terakhir ada di orang tua. Dan tentunya orang tua memiliki kewenangan untuk mengatakan iya atau tidak putra-putri didiknya bisa mengikuti PTM. Namun, orang tua juga harus menjalankan konsekuensi dari pilihan yang dilakukan. Jangan sampai orang tua yang karena kesibukan dan sebagainya tidak maksimal mendampingi putra-putrinya, juga putra-putrinya tidak di rumah terkawal dengan baik, di sekolah juga tidak ada. Nah, ini yang kadang-kadang anak-anak kecil, apalagi usia sekolah dasar ke bawah gitu ya. Nah, ini yang harus dipantau anak itu seperti apa interaksi di luar. Nah, kemudian sekolah juga harus membangun komunikasi yang intensif, bahkan libatkan orang tua untuk melakukan pengawasan baik di persiapan maupun di pelaksanaan PTM itu sendiri. Dan tadi juga usul dari Bu Lydia kalau perlu ada tidak harus misalnya ditutup semua atau seperti apa. Memang ini kasuistis yang memang terjadi di lapangan, dan itu lagi Pak, peran Satgas COVID di level kabupaten maupun level sekolah ini menjadi penting dan harus menjadi syarat dalam mengawal implementasi pembelajaran tatap muka terbatas. Sekali lagi, ini adalah yang didorong adalah pembelajaran tatap muka terbatas yang memang harus betul-betul semua dipersiapkan dengan baik. Insya Allah SKB 4 Menteri diikuti, protokol kesehatan, karena SKB 4 Menteri itu juga mengatur, menyampaikan bahwa ini menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan tugas dalam melakukan pengawasan, persiapan, dan sebagainya seperti itu. Ya. Baik, saya ke Bu Lydia lagi, Ibu sering turun ke dapil gitu kan, bagaimana melihat kesiapan sekolah-sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan, karena kita tahu sendiri bahwa banyak sekolah yang belum menyiapkan sarana sanitasi, tempat cuci, kemudian alat belajarnya juga yang belum bertanda khusus, sehingga menyiapkan SOP terkait PTM terbatas di masa pandemi ini. Gimana Bu Lydia? Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya udah banyak sekolah yang sudah mulai menyiapkan kelengkapan-kelengkapan itu ya. Sebelum gelombang kedua kemarin ya, sebelum gelombang kedua dan kemudian akhirnya ada PPKM. Itu luar biasa sebenarnya udah mulai pada siap. Tapi ya tadi gitu masih sambil deg-degan gitu para gurunya juga. Bisa nggak ya anak-anak ini nanti mengikuti? Karena kan ada euforia, udah lama nggak ketemu, terus kepingin ketemu sama temennya. Jangan-jangan bisa jadi misalnya dalam satu kelas cuma sepertiganya dibuat sepertiga masuk ya, tapi dia ternyata sobatnya ada di grup yang lain. Nah itu kan bisa bikin persoalan-persoalan. Nah yang menurut saya tidak disiapkan, ini catatan besar. PTM ini harus terus didampingi juga oleh guru BK.
juga atau sama psikolog sekolah. Kenapa? Karena euforia itu euforianya orang tua, euforianya guru, euforianya siswa. Kan ini semua harus mengubah perilaku lagi ya. Yang tadinya semua di rumah, sekarang orang tuanya harus antar jemput, memastikan kan gitu ya, terutama kelas kecil, memastikan dia sampai selamat, nggak ada penularan. Terus cuma 2 jam, padahal misalnya rumahnya jauh, ditungguin. Jadi juga harus dilihat betul bahwa benar-benar diserahkan kepada kepala daerah itu konteksnya, kita jangan husnuzon aja. Bisa jadi ada sekolah ada di Kabupaten A, tapi ternyata yang sekolah di situ banyak dari jauh, tempat yang jauh, dari daerah yang tidak aman. Tadi benar sekolahnya di sekolah aman, penduduknya di mana, siswanya dari mana. Nah itu jadi bagian yang sekarang orang harus kerjasama. Betul kita saling mengingatkan, tapi kan kewenangan itu udah dikasih loh sama SKB, kewenangannya sudah dikasih kepada pemerintah daerah. Atau udah diberikan tapi masih dikekewek gitu kan, itu kan harusnya diberikan aja, udah nggak apa-apa, kasih tahu aja, dikasih arahan, tadi Prof. Cecep sudah sampaikan. Yang kedua juga nggak boleh karena nggak capek orang tua ngadu, aduh ini anak saya di rumah jadi begini, jadi kurang ngerti dan segala macam, ada learning loss, bla 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 segala macam. Nggak boleh cuma karena itu terus kemudian nanti kita lupa, jadi membuat keputusan yang terburuk. Yang ketiga tadi pendampingan mental, ini kan perubahan bagi anak-anak ini. Yang terbiasa sekolah tatap muka bersama teman-teman, tiba-tiba mereka harus di rumah PJJ, terus kemudian sudah akan masuk di kepalanya kan akan masuk, betul. Tapi ternyata kok begini ya gitu kan, itu kan fluktuasi mentalnya itu perlu didampingi. Jadi memang ini yang hampir tidak pernah dibicarakan. Gurunya juga mengatakan sudah kangen siswa, tapi kangennya cuma segitu aja obatnya. Udah, habis itu tinggalin lagi. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh semua juga. Itu sesungguhnya siapa, Bu? Ya, sesungguhnya siapa yang harus mengantisipasi, mempersiapkan yang tadi pendampingan mental dan lain sebagainya, Bu Lydia? Di sekolah kan mestinya ada guru BK. Ya, jadi dioptimalkan guru BK-nya harusnya, dan kalau ada psikolog sekolahnya lebih bagus lagi gitu ya. Jadi ini jadi satu hal yang sangat penting. Sekolah itu bukan cuma akademis, ya kan harus membangun potensinya. Jangan sampai nanti kemudian kaget semua ya. Akhirnya jadi gelisah semua kan, nggak bisa memanage emosinya. Malah repot kalau kayak gitu. Baik, kalau tadi bicara bahwa kewenangan itu di pemerintah daerah, Mas Andi, komentar Anda bagaimana Anda melihat kesiapan pemerintah daerah untuk menggelar PTM ini, Mas? Nah, nyambung dari yang sebelumnya, Bang. Di sini kan kita tahu tadi bahwasannya tidak selesai di pola komunikasinya gitu, tidak efektif antara Kementerian Pendidikan dengan kepala daerah, sehingga kebijakan itu saling lempar-melempar gitu, tidak ada yang tanggung jawab. Nah, saya bilang di sini, saya menanggapi Bu Sri ya, bahwasannya jangan pemerintah hanya memberikan sebuah surat keputusan ataupun peraturan-peraturan yang dilimpahkan hanya ke sekolah. Kalau dibilang ada satu siswa terkena terpapar COVID lalu sekolahnya ditutup, ya tidak seperti itulah. Di sekolah juga ada dapodik gitu, data sekolah pendidikan di sekolah kan. Nah itu kan bisa sebagai rujukan apabila ada satu siswa yang terkena terpapar COVID, itu kan sebagai rujukan, jangan langsung sekolahnya ditutup, tapi ada pendampingan gitu. Jangan semua yang dicanangkan oleh pemerintah itu selalu disalahkan ke sekolah gitu kan, sehingga sekolah juga hari ini kebingungan gitu. Bahkan sudah 2 tahun loh kita melaksanakan PJJ ini. Sekolah menerima sebuah curhatan dari orang tua yang sudah mulai bosan anaknya di rumah, tugas-tugas yang menumpuk dan pola pembelajaran yang sudah mulai membosankan. Bahkan kurikulum hari ini itu menurut saya tidak jelas, tidak ada terobosan baru gitu dari Kemendikbud nih, dari meskipun ada kurikulum darurat yang diterapkan oleh pemerintah. Kurikulum darurat tidak semuanya di Indonesia bisa menerima itu. Apakah yang di pelosok masih memakai ada HP ataupun kuota? Kan tidak di situ kan. Nah, sedikit Bu Sri tadi saya menanggapi masalah sekolah yang ditutup karena ada yang terpapar COVID. Nah itu tidak setuju dengan hal itu saya, karena pemerintah harus tanggung jawab, terutama Kemendikbud dan pemerintah daerah gitu. Nah dan di sini kan kontradiktif antara Nadiem bilang nggak apa-apa masuk
siswa tanpa divaksin ketika terpapar COVID yang disalahkan sekolah. Sehingga pemerintah tuh hari ini lepas tangan gitu loh. Dan ini kan logika di tatanan Kemendikbud, pemerintah daerah tuh nggak sampai ke situ gitu kan. Jadi banyak hal yang menurut saya hari ini menjadi pembelajaran untuk kita semua gitu, khususnya pemerintah ya. Dan saya menanggapi oleh Prof. Cecep ya, tidak semua guru di Indonesia itu gajinya dibayar sesuai dengan seperti tatap muka yang biasanya gitu. Hari ini jam guru tuh dikurangkan, banyak uang gaji guru yang dikurangkan, terutama guru honorer, ya kan? Makanya kemarin ada kasus ketika seorang guru digaji di daerah hanya 300.000 selama 1 bulan. Nah itu sebenarnya dampak dari pendidikan hari ini, di mana kesejahteraannya anggota DPR mempunyai anggaran yang mengatur anggaran untuk pendidikan dari APBN. Dan itu penyalurannya kemana? Apakah pendidikan ini dikesampingkan padahal founding father kita seorang pendidik semuanya gitu kan? Hari ini seolah-olah kita durhaka terhadap pendidikan, durhaka terhadap guru. Itu menjadi catatan sejarah menurut saya, menjadi sebuah pembelajaran yang buruk lah hari ini. Baik, Mas Tidak Andi. bertanggung jawab pemerintah. Ya, baik. Melempar tanggung jawab ini, kemudian juga kondisi real guru yang tadi disampaikan oleh Mas Andi, bagaimana responnya Bu Sri? Mohon izin, sebetulnya tidak melempar tanggung jawab, tapi lebih kepada ada pembagian peran dalam pengelolaan pendidikan. Ini sesuai dengan amanat undang-undang, Mas Andi. Jadi artinya ada pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Karena sekali lagi pengelolaan pendidikan ini kan merupakan tanggung jawab kongruen ya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita semua berbagi peran. Namun bagaimana terutama agenda kita hari ini kita membahas tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Ini betul-betul bisa dipahami dengan jelas oleh orang tua, oleh masyarakat. Kenapa harus membuka pembelajaran tatap muka dan bagaimana menggaransi pembelajaran tatap muka ini betul-betul aman dan bisa membuat nyaman para orang tua sehingga bisa mengizinkan putra-putrinya belajar ke sekolah. Nah, komunikasi ini yang tentunya harus dibangun yang lebih efektif antara pihak sekolah dengan orang tua melalui komite kah, di bawah pengawasan, di bawah kontrol, di bawah koordinasi kawan-kawan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Setuju pembelajaran tatap muka terbatas ini harus betul-betul dipersiapkan dengan baik, dilakukan secara terbatas, dan tentunya pembelajaran tatap muka terbatas ini merupakan salah satu solusi untuk mempersiapkan anak-anak kita tidak hanya menyikapi kekhawatiran terjadinya learning loss, tetapi juga mendorong terbangun interaksi sosialnya, karakternya, interaksi di sekolah. Dan ini menjadi penting bagi orang tua sebagai sebagai role model, guru juga sebagai role model, membangun interaksi yang baik antara pihak orang tua dan pihak sekolah. Terutama untuk jenjang sekolah dasar, apalagi belum divaksin juga, tetapi ini tentunya butuh pemetaan oleh pemerintah daerah untuk memberikan penetapan kepada sekolah-sekolah yang diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka dan mempersiapkan semuanya dengan penuh seksama, tidak hanya mengikuti SKB 4 Menteri, tapi penerapan protokol kesehatan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dapat kita tingkatkan di satuan pendidikan agar tidak menjadi klaster baru COVID-19. Baik, Ibu Sri, saya senang dengan kata menggaransi. Siapa sesungguhnya yang harus menggaransi agar kondisi aman dan nyaman ini dalam PTM bisa berjalan dan terus. Kita akan lanjutkan setelah berikut ini.